Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kita kelompok 9. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai manajemen exposure transaksi, di mana pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zahira Anggriani, dan pemateri kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Karisma Rona Musfira, dan pemateri ketiga yaitu Lindion Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Anggriani dengan NIM A1B019359 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai manajemen exposure transaksi. Seiring dengan sifat bisnis menjadi internasional, beberapa perusahaan terekspos terhadap risiko kurs tukar yang berubah. Perubahan-perubahan dalam kurs tukar dapat mempengaruhi penyelesaian kontrak-kontrak, arus kas, dan nilai perusahaan. Manajemen exposure transaksi dapat dilakukan dengan lindung nilai, yaitu dengan menggunakan kontrak-kontrak keuangan maupun teknik-teknik operasional. Exposure transaksi adalah exposure yang muncul karena perusahaan melakukan transaksi tertentu. Misalnya, perusahaan mengekspor barang senilai $1 juta, maka exposure transaksi terjadi senilai $1 juta. Exposure transaksi mengukur perubahan nilai kewajiban finansial serta karena adanya kebutuhan untuk mengkonversi laporan keuangan dari operasi perusahaan di luar negeri yang menggunakan mata uang lokal. Kapan exposure transaksi muncul? Jadi, exposure transaksi muncul pada saat transaksi-transaksi kas di masa depan dari sebuah perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Adapun timbulnya exposure transaksi antara lain adalah yang pertama, pembelian atau penjualan barang jasa secara kredit, di mana harganya dinyatakan dalam valuta asing. Yang kedua, pinjaman atau pemberian pinjaman dana, di mana pembayaran bunga dan cicilan utang dibuat dalam mata uang asing. Yang ketiga, menjadi suatu kelompok atau kontrak forward yang tidak jadi. Dan yang keempat, memperoleh aktiva maupun mendatangkan kewajiban yang didenominasi oleh falas. Adapun contoh-contoh transaksi yang menyebabkan perusahaan menghadapi exposure transaksi. Yang pertama, ketika suatu perusahaan melakukan penjualan atau pembelian ke luar negeri, maka hasil rupiah yang akan diterima atau dibayar dari atau ke luar negeri menjadi tidak pasti. Yang kedua, jika rupiah terdepresiasi atau terapresiasi terhadap suatu valuta asing, maka penerimaan rupiah akan menjadi lebih besar atau kecil. Hal ini berlaku sebaliknya untuk pembayaran. Yang ketiga, transaksi lain yang menyebabkan perusahaan mengalami exposure transaksi adalah pinjam-meminjam. Dan yang keempat, jika perusahaan Indonesia meminjam atau meminjamkan dalam bentuk US dollar, ketika rupiah terdepresiasi, maka rupiah yang dibayarkan sebagai bunga dan pokok pinjaman akan membesar atau mengecil. Hal ini akan berlaku sebaliknya jika rupiah terapresiasi. Umumnya, perusahaan yang mempunyai piutang atau utang dalam denominasi mata uang asing merupakan subjek exposure transaksi dan penyelesaiannya mempengaruhi posisi arus kas perusahaan. Secara konvensional, exposure mata uang asing diklasifikasi menjadi 3 tipe. Yang pertama, ada exposure transaksi, yaitu sensitivitas nilai mata uang domestik yang direalisasikan atas arus kas kontraktual perusahaan dalam denominasi dalam mata uang asing terhadap perubahan kurs tukar yang tidak diharapkan. Yang kedua, ada exposure ekonomi, yaitu tingkat dalam mana nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan yang tidak terantisipasi dalam kurs tukar. Yang ketiga, exposure translasi, yaitu potensi bahwa laporan keuangan konsolidasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam kurs tukar.
Saya Karisma Rona Musfira, NIM A1B019153 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis exposure dan hedging. Jenis-jenis exposure. Perusahaan multinasional menghadapi 3 jenis exposure. Yang pertama, exposure transaksi, exposure konversi, dan exposure operasi. Exposure transaksi dan operasi merupakan sumber exposure ekonomi. Berikut ini penjelasan singkat mengenai jenis-jenis exposure tersebut. Yang pertama, exposure transaksi. Exposure semacam ini terjadi jika kontrak bisnis menggunakan harga tertentu dengan asumsi kurs yang tertentu, sementara kurs yang terjadi bisa berubah. Akibatnya, timbul ketidakpastian besarnya aliran kas yang akan diterima dari kontrak tersebut. Misalkan perusahaan memperoleh kontrak memasok bahan ke perusahaan Amerika Serikat dengan nilai $1 juta yang akan dibayar 1 tahun mendatang. Aliran kas $1 juta 1 tahun mendatang mempunyai ketidakpastian karena kurs rupiah terhadap dolar 1 tahun mendatang bisa berbeda dengan kurs rupiah terhadap dolar saat sekarang atau kurs rupiah terhadap dolar yang diasumsikan. Yang kedua, exposure operasi. Exposure operasi timbul karena operasi perusahaan secara langsung atau tidak langsung akan dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang. Contoh yang sederhana adalah jika mata uang suatu negara menguat, maka harga produk yang dihasilkan negara tersebut menjadi relatif lebih mahal dibandingkan produk luar negeri. Hal ini mengakibatkan menurunnya daya saing produk tersebut dan mengakibatkan turunnya aliran kas masuk perusahaan yang berarti menurunnya nilai perusahaan. Yang ketiga, exposure ekonomi. Exposure ekonomi didefinisikan sebagai perubahan nilai perusahaan karena perubahan kurs mata uang. Dua sumber exposure ekonomi adalah exposure transaksi dan exposure operasi. Exposure ini merupakan exposure yang paling penting diperhatikan oleh manajer karena tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan bisa didefinisikan sebagai present value aliran kas masuk bersih di masa mendatang. Semua aspek perusahaan yang bisa mempengaruhi aliran kas masuk bersih di masa mendatang, seperti kontrak yang diperoleh sekarang ini, daya saing perusahaan saat ini maupun di masa mendatang akan mempengaruhi exposure ekonomi. Yang keempat, exposure konversi atau exposure akuntansi. Exposure ini terjadi jika laporan keuangan dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang. Perusahaan multinasional mempunyai cabang atau anak perusahaan di luar negeri dengan mata uang yang berbeda. Laporan keuangan konsolidasi menggunakan mata uang negara di mana kantor perusahaan multinasional berada. Misalkan, perusahaan multinasional Indonesia, maka laporan keuangan konsolidasi akan menggunakan denominasi rupiah. Laporan keuangan anak perusahaan di Amerika Serikat yang menggunakan denominasi dolar Amerika Serikat, di Hong Kong menggunakan denominasi dolar Hong Kong, akan dikonversikan ke dalam rupiah untuk laporan konsolidasi. Konversi semacam itu akan mengakibatkan munculnya exposure konversi. Rugi atau laba atau posisi keuangan bisa berubah-ubah tergantung asumsi kurs yang digunakan atau metode akuntansi konvensi yang digunakan. Yang kelima, perbandingan antar exposure. Exposure operasi mempunyai orientasi masa mendatang. Perubahan kurs saat ini akan mempengaruhi operasi perusahaan di masa mendatang. Exposure akuntansi mempunyai orientasi masa lalu, laporan keuangan yang meringkas kegiatan perusahaan di masa lalu. Exposure tersebut terjadi karena laporan keuangan dengan denominasi mata uang yang berbeda harus dikonversikan ke mata uang kantor pusat. Exposure operasi lebih sulit diukur dan dikendalikan karena orientasi masa depan tersebut. Meskipun exposure operasi merupakan exposure yang penting diperhatikan oleh manajer karena akan mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Exposure transaksi mempunyai jangka waktu yang pasti. Besar exposure transaksi juga relatif mudah diperhitungkan.
Perlukah hedging? Aktivitas hedging masih menjadi kontroversi. Apakah perlu atau tidak? Hedging ditujukan melindungi perusahaan dari perubahan nilai aliran kas yang dipunyai. Apakah perusahaan bisa memperoleh manfaat dari aktivitas hedging tersebut? Nilai perusahaan ditentukan oleh present value, aliran kas masuk bersih yang dipunyai perusahaan. Hedging tidak dengan sendirinya menaikkan aliran kas perusahaan. Berikut ini beberapa argumen pro dan kontra penggunaan hedging. Argumen kontra. Pemegang saham bisa melakukan diversifikasi risiko perubahan kurs sendiri, tingkat personal, dan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan. Dengan demikian, hedging yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Yang relevan dalam perhitungan nilai perusahaan dari kacamata pemegang saham adalah risiko sistematis, bukan risiko total. Hedging barangkali bisa menurunkan risiko, tetapi risiko total, risiko sistematis barangkali tidak akan berubah, yang berarti kegiatan hedging tidak relevan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kegiatan hedging tidak meningkatkan aliran kas perusahaan, tetapi kegiatan tersebut memakan sumber daya perusahaan. Nilai perusahaan turun karena kegiatan hedging tersebut. Perusahaan dengan risiko kebangkrutan kecil karena tingkat hutang yang kecil atau rating reputasi yang tinggi tidak perlu melakukan hedging karena mereka bisa memperoleh dana dengan mudah. Perusahaan yang mempunyai risiko tinggi perlu melakukan hedging untuk menurunkan risikonya. Manajemen seringkali melakukan kegiatan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Jika hedging dilakukan dengan tujuan semacam itu, maka hedging tidak akan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai yang diharapkan dari kegiatan hedging di pasar yang efisien adalah nol. Manajemen tidak bisa diharapkan menebak arah pasar dan mengharapkan keuntungan positif dari kegiatan hedging. Manajemen seringkali melakukan kegiatan hedging untuk memanipulasi keuntungan akuntansi, misal menstabilkan keuntungan. Dalam pasar yang efisien, pelaku pasar tidak akan tertipu oleh keuntungan akuntansi. Aliran kas yang menentukan nilai, bukan keuntungan akuntansi. Argumen pro. Perencanaan aliran kas yang baik bisa menurunkan kemungkinan kesulitan likuiditas, yaitu kurangnya kas untuk mendanai kegiatan operasional dan meningkatkan kemungkinan perusahaan bisa memenuhi pembayaran kewajiban, seperti utang. Kemampuan membayar kewajiban tersebut bisa mengurangi risiko kebangkrutan, meningkatkan rating perusahaan, dan bisa menurunkan biaya modal. Misalnya, bisa memperoleh dana dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Hedging bisa mengurangi ketidakpastian aliran kas, dan dengan demikian bisa meningkatkan perencanaan aliran kas di masa mendatang. Perencanaan yang baik memungkinkan perusahaan melakukan kegiatan investasi yang lebih baik, memastikan memperoleh dana yang cukup untuk kegiatan investasi, dan dengan demikian bisa meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen mempunyai informasi yang lebih baik mengenai operasi perusahaan dibandingkan pemegang saham individual. Kegiatan hedging yang dilakukan oleh manajemen didasarkan pada informasi yang lebih baik yang dipunyai oleh manajemen. Meskipun secara umum pasar dikatakan efisien, tetapi seringkali kejadian yang tidak diharapkan mengakibatkan ketidakseimbangan. Setidak-tidaknya dalam jangka pendek, manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dalam hal ini. Ketidakseimbangan tersebut bisa dimanfaatkan oleh manajer melalui kegiatan hedging yang ditunjukkan untuk memanfaatkan ketidakseimbangan tersebut untuk tujuan keuntungan. Perusahaan bisa meminimumkan biaya transaksi hedging dengan memanfaatkan skala optimal transaksi. Pemegang saham individual tidak mempunyai kesempatan semacam itu. Perusahaan juga mempunyai beberapa teknik seperti eksposur bersih atau pusat penagihan yang tidak dipunyai oleh pemegang saham individual. Meskipun kontroversi tersebut belum menghasilkan kesimpulan yang jelas, tetapi argumen tersebut membantu membedakan hedging yang baik dengan hedging yang tidak baik. Hedging yang baik ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan risiko perusahaan. Sedangkan hedging yang tidak baik ditujukan selain meningkatkan nilai perusahaan, misalnya untuk kepentingan manajer atau manipulasi keuntungan akuntansi.
Pada saat ini, kegiatan hedging relatif banyak digunakan oleh perusahaan dengan beberapa alasan yang berbeda, sehat ataupun tidak sehat. Semakin tinggi tingkat kegiatan internasional, semakin sering hedging digunakan. Hasil semacam ini juga bisa dimengerti karena kegiatan internasional akan melibatkan mata uang asing. Oke, sekarang kita akan membahas tentang teknik-teknik hedging. Yang pertama itu ada hedging melalui forward. Forward contract hedging adalah kontrak pembelian valuta asing di masa yang datang menentukan forward rate saat dibuatnya kontrak. Menurut Andri dan Sri pada tahun 2013, kontrak forward adalah aktivitas lindung nilai yang dilakukan saat transaksi jual beli dengan harga yang telah disetujui bersama saat transaksi. Secara definitif, kontrak forward adalah persetujuan antara perusahaan dengan bank untuk saling menukarkan valuta pada kurs tertentu, yaitu kurs forward pada suatu waktu tertentu di masa depan. Menurut Levy, kontrak forward berguna mengurangi resiko yang timbul dari perubahan kurs pada saat mengimpor, mengekspor, berinvestasi, dan meminjam. Kontrak forward berasal dari negosiasi antara perusahaan dan bank komersial dan menyatakan mata uang, kurs, dan tanggal transaksi forward. Perusahaan multinasional yang memerlukan mata uang asing di masa depan dapat menegosiasikan kontrak forward untuk membeli mata uang tersebut secara forward, sehingga telah menetapkan kurs untuk memperoleh mata uang tersebut di masa depan. Perusahaan multinasional yang ingin menjual mata uang asing di masa depan dapat menegosiasi kontrak forward untuk menjual mata uang secara forward. Karenanya, menetapkan kurs untuk menjual mata uang di masa depan menurut Enggawati dan kawan-kawan, forward contract hedging adalah salah satu strategi kontraktual yang digunakan melindungi transaksi, terutama transaksi penjual ekspor. Forward contract hedging adalah salah satu alternatif yang digunakan perusahaan dalam mengurangi kerugian akibat fluktuasi kurs falas. Karena kontrak ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam menentukan kurs forward yang dipakai pada saat pembayaran berlangsung di masa mendatang. Menurut Levy, kurs forward merupakan kurs yang telah disepakati pada saat ini untuk pertukaran mata uang saat tanggal tertentu di masa yang akan datang. Menurut Madura, kontrak forward yang umum berjangka waktu 30, 60, 90, 180, dan 360 hari. Walaupun tersedia juga jangka waktu yang lebih panjang, kurs forward atas suatu mata uang tertentu biasanya berbeda sesuai dengan lamanya jumlah hari periode forward. Nah, yang kedua itu ada teknik opsi. Hedging dengan teknik opsi berarti investor membeli hak beli atau opsi call atau membeli hak jual atau opsi put. Jika eksportir memiliki piutang falas, perusahaan-perusahaan melakukan transaksi-transaksi bisnis yang mungkin tetapi tidak pasti terjadi. Dalam hal ini, forward contract tidak cocok untuk menghedge terhadap perubahan-perubahan nilai tukar. Akan tetapi, perusahaan harus menggunakan option contract yang memberi pemilik hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau call atau menjual atau put sejumlah mata uang tertentu pada harga tertentu selama perjanjian tersebut. Call option atau opsi pembeli dikatakan berharga pada saat perusahaan menantikan hasil tender yang misalnya melibatkan pembelian aset-aset asing. Put option atau opsi menjual dikatakan berharga pada saat perusahaan menantikan hasil persidangan di peradilan luar negeri. Yang ketiga itu perbandingan forward dan opsi. Yang pertama itu forward lebih baik dipakai saat cash flow mata uang asing diketahui, sementara opsi lebih sesuai pada saat cash flow mata uang asing tidak pasti. Yang kedua itu jika eksportir memiliki piutang falas misalkan $1, maka eksportir membeli opsi put, misal dengan harga eksekusi atau harga hak sebesar $12.700 per dolar Amerika Serikat. Seandainya pada saat jatuh tempo kurs spot berlaku $12.500 per dolar AS, maka eksportir ini dapat memakai hak jualnya dan mendapatkan nilai atau payoff sebesar $200 per opsi put atau $12.700 sampai $12.500. Sebaliknya jika kurs spot jatuh tempo sebesar $13.000
dolar Amerika Serikat, maka eksportir tidak memanfaatkan opsi put karena lebih baik menjual falasnya pada mekanisme pasar atau kurs spot. Sebaliknya, jika importir memiliki utang falas, misalkan $1, maka importir membeli opsi call, misal dengan harga eksekusi atau harga hak sebesar $12.700 per dolar Amerika Serikat. Seandainya saat jatuh tempo kurs spot berlaku $12.500 per dolar AS, maka importir tidak memakai hak belinya karena lebih baik membeli pada mekanisme pasar. Sebaliknya, jika kurs spot jatuh tempo sebesar $13.000 per dolar Amerika Serikat, maka importir memanfaatkan opsi call karena akan mendapatkan manfaat sebesar $300 per opsi atau 13.000 sampai 12.700. Untuk mendapatkan opsi ini, eksportir atau importir perlu membayar free atau premi dan bersifat hangus. Misalkan saja $0.01 per opsi. Biaya premi inilah dapat dinyatakan sebagai biaya hedging. Perhatikan di sini, untuk kasus eksportir atau importir, besaran kurs minimal atau maksimal ada $12.700. Jika terdapat situasi kurs yang menguntungkan, maka kurs kesepakatan $12.700 ini tidak berlaku. Jika eksportir atau importir melakukan hedging dengan futur atau forward, maka kesepakatan berupa kewajiban, bukan hak. Untuk eksportir dapat mengambil posisi short atau wajib jual, sedangkan untuk importir posisi long atau wajib beli. Misalkan saja dengan kesepakatan pada kurs $12.700 per dolar. Berapapun kurs yang terjadi, maka kurs kesepakatan yang dipakai sebagai bagian risiko yang dapat diterima. Jika pada saat jatuh tempo situasi kurs ternyata lebih baik, maka situasi ini tidak dapat dinikmati. Namun untuk kesepakatan ini tidak ada fee atau premi dibayarkan demi kelangsungan dan memudahkan perencanaan bisnis. Alangkah baiknya jika prosedur hedging diterapkan sebagai bagian dari kehati-hatian. Yang keempat itu hedging melalui pasar uang. Hedging dengan instrumen pasar uang dilakukan dengan menyiapkan atau meminjam sejumlah dana terlebih dahulu untuk keperluan pembiayaan atau penerimaan yang akan dilakukan. Perusahaan yang memiliki piutang atau tagihan falas di masa akan datang dapat mengizinkan falasnya. Caranya, perusahaan meminjam falas sejumlah nilai sekarang dari piutangnya. Dengan demikian, perusahaan mendapatkan kepastian dana saat ini. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki utang falas di masa akan datang, itu berarti perusahaan harus menyiapkan falas di mana nilai kedepannya atau future value setara utangnya. Itu berarti utang perusahaan telah memiliki nilai tertentu saat ini. Nilai tertentu atau kepastian inilah yang dikenal sebagai hedging. Pokok persoalannya adalah bagaimana mencari counterpart yang dapat bekerja sama. Untuk piutang, tentunya counterpart yang bersedia memberikan pinjaman. Sedangkan untuk utang ini justru memerlukan dana falas awal dari perusahaan. Untuk alasan inilah, maka natural hedging menjadi alternatif yang tepat. Jika perusahaan tidak mampu melakukan natural hedging, maka perusahaan dapat melakukan dua cara berikut, yakni pada saat jatuh tempo menukar mata uangnya menjadi falas, atau berutang falas saat ini, di mana utang ini ditunjukkan untuk menutupi utang falas yang jatuh tempo. Apakah hedging tetap dilakukan jika prediksi ke depan situasi menguntungkan? Bagi eksportir atau perusahaan yang memiliki utang falas, situasi yang menguntungkan adalah jika mata uang domestik mengalami penurunan atau depresiasi. Sebaliknya bagi importir atau perusahaan yang memiliki utang, jika mata uang domestik mengalami kenaikan atau apresiasi, di setiap negara terjadi proses keluar masuk falas, proses produksi serta ekspor impor, maka secara teoritis tak dapat dipastikan apakah kurs ke depan memiakannya pada satu kelompok. Demi berjaga-jaga mengurangi resiko fluktuatif, maka hedging perlu dilakukan walaupun hanya sebagian saja atau partial hedging. Secara langsung dan tidak langsung, pemerintah dapat mempengaruhi kurs sehingga itu akan membantu perusahaan dalam mengelola keuangannya. Upaya pemerintah untuk memperbesar produksi akan berdampak bagi masyarakat melalui dua cara, yakni
jumlah barang atau jasa yang dapat dinikmati bertambah, dan potensi penguatan nilai tukar. Dengan cara ini juga, koruptor atau menerima falas secara langsung telah berandil melemahkan kurs, menyebabkan tambahan permintaan falas. Yang kelima yaitu pengalihan resiko. Risiko yang paling sering menyebabkan kerugian dalam transaksi yang menggunakan valuta asing adalah fluktuasi atau pergerakan harga mata uang asing. Hal ini bisa mengganggu omset penjualan, menyulitkan perusahaan dalam menetapkan harga dan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh importir maupun eksportir. Secara umum, fluktuasi ini bisa mengancam masa depan perusahaan. Oleh karena itulah perlu dilakukan hedging agar bisa untuk mencegah resiko tersebut. Saat krisis Asia melanda tahun 1997 silam, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Ini karena mereka tidak melakukan hedging saat melakukan transaksi dengan valuta asing. Perusahaan yang tadinya dalam kondisi baik pun bisa bangkrut seketika dalam situasi yang kurang menguntungkan tanpa adanya hedging. Ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan, maka akan terjadi one prestasi kewajiban dengan 70% perusahaan yang melakukan transaksi tanpa hedging. Keadaan ini tidak hanya bisa membahayakan bisnis tersebut, tapi juga keuangan dan ekonomi negara. Yang keenam yaitu manajemen kwitansi dan penanggungan risiko bersama. Manajemen kwitansi dan penanggungan risiko bersama dilakukan dengan menanggung bersama risiko perubahan kurs yang dihadapi, serta menggunakan basket of currencies atau melakukan kombinasi mata uang. Yang ketujuh itu ada exposure bersih atau netting exposure. Teknik ini dilakukan dengan menjumlahkan exposure yang ada pada mata uang tertentu sehingga akan diperoleh exposure bersih. Cara yang dilakukan adalah dengan menetkan dua exposure yang berlawanan. Misalnya, importir Indonesia harus membayar $1 juta, tetapi dia akan menerima $500.000. Exposure bersih adalah $1 juta dikurangi $500.000. Itu sama dengan $500.000.